ini ya, apa namanya, menyediakan perangkat komputer ya. Diharapkan memiliki perangkat komputer, dan mungkin saya akan berikan tutorialnya. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu mengenai kuis kemarin ya. Kuis kemarin saya perlu sampaikan kenapa ada kuis itu untuk mengevaluasi hasil belajar Anda ya. Jadi Anda selama beberapa pertemuan, 3 kali pertemuan, dievaluasi. Hasilnya mari kita lihat ya hasilnya. Memang di tiap-tiap kelas berbeda-beda ya. Saya lihat nggak tahu ya kenapa kok beda ya. Ada yang memperhatikan ya, sesuai dengan materi yang disampaikan. Ada yang comot-comot sana ya, dicomot-comot gitu ya, copas-copas gitu ya. Copas itu bisa kelihatan. Nah, jadi kalau copas itu bisa kelihatan biasanya gaya nulisnya itu enggak ala mahasiswa. Jadi gitu. Ala mahasiswa itu kayak sosok rahasia ya, saya itu paham banget. Skripsi juga begitu. Saya itu kalau lihat mahasiswa tulisannya, oh bisa dikenali lah. Baik ya, kita mulai. Kuis kemarin itu adalah ini ya, nomor 1 ya. Dari tugas yang Anda kumpulkan masih banyak yang kurang serius ya mengerjakan. Kok nggak serius Pak? Tahu dari mana Bapak? Nggak serius itu dilihat dari isinya ya, konteksnya itu ya. Konteksnya seperti yang ada di depan Anda ini kelihatan masih belum serius ya. Jadi misalnya contohnya masih banyak menjawab produk computing yang pernah dibahas di materi kuliah. Jadi di materi kuliah saya sampaikan produk-produk computing yang ada saat ini ya. Nah, itu masih disebut apa aja itu, Google Drive, Gmail, apa sih, Microsoft Azure, yang lain-lain, AWS. Itu masih banyak yang menulis ya, Google Docs, semacam Microsoft Office 365. Nah ini Anda diminta nyari sendiri gitu ya, nyari sendiri kan banyak gitu ya, di materi kuliah juga ada sih. Nanti kita bahas ya. Jadi itu ya, intinya Anda diminta untuk nyari sendiri, jangan mengulang lagi materi-materi yang sudah ada, tulis lagi. Itu namanya Anda nggak berkembang. Ya, berdasarkan apa yang diminta tanpa ada inisiatif, kreativitas. Kemudian sebutkan, nah ini sekarang sebutkan apa nama produk cloud computing yang akan kita gunakan nanti. Akan kita gunakan praktek ini ya, simulasi ini ya. Apa kira-kira? Sudah saya sebut ya di beberapa pertemuan, di video itu juga sudah ada, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi tinggal diikuti sebenarnya, tapi ya jawabannya seperti ini, Raspberry Pi. Ya memang saya nyebut Raspberry ya, tapi Raspberry itu bukan cloud ya. Ini yang ditanya adalah cloud-nya ya. Raspberry ini PC, nama PC, nama perangkat kerasnya. Ya. Sama seperti
seperti kalau Anda nyebut Asus, pakai Asus Pak. Nah, itu ya mereknya. Pakai Lenovo ThinkPad ya. Bukan, kan itu. Ini ditanyain nama cloud kok nyebutnya pengukuran performa panjang lagi ya. Ini. Ditanyain nama produk cloud computingnya malah nama ini nggak sesuai dengan pertanyaan ya, apalagi cost dan nggak nyambung ya, kali-kali panjang Bang, semua panjang. Udah panjang salah lagi ya jawabannya. Praktikum buat server cloud menggunakan alat Raspberry ya. Alatnya dia sudah sadar ini ya, Anda sudah sadar menjawab. Ini alat. Ini tanya itu nama produknya cloud computing. Ini Google Drive. Ulangi lagi ini Google Drive. Mungkin tahunya hanya Google Drive. Anda semester berapa sih? Aduh, tahu sendiri ya. Ada lagi yang menyebut Dropbox ini, Dropbox. Dropbox itu kan contoh ya. Memang sih cloud, tapi bukan ini kita prakteknya nanti ya. Prakteknya kita develop nanti ya. Kalau Dropbox nggak usah nggak perlu diajari, sudah bisa sendiri anak-anak SMK, SMA, SMP itu udah bisa semua. Jadi nggak ada yang bener ya ini ya. Nggak. Satu kelas ini berapa orang? 7 orang. Yang jawab berapa orang? 2, 3, 4, 5 orang. Ini ya 5 orang. Nah ini pentingnya kalau Anda kuis itu pakai form ini ya, jadi nama Anda itu muncul di sini ya, kapan Anda jawab, itu semuanya ada di sini. Di luar waktu itu Anda ketahuan dari sini. Ya. Ini enaknya kalau kita pakai Google Form. Tapi tentu Google Form itu kurang banget, nanti saya ada sendiri ya. Khusus untuk UTS, beberapa pertemuan lagi mungkin setelah lebaran kayaknya. Ya, setelah lebaran baru kita kuis. TS ya. TS-nya nanti sebelum lebaran ya, sebelum lebaran dan setelah lebaran. Cutinya tanggal 29 ya. Oh ini tanggal berapa? Masuk tanggal pokoknya sebelum lebaran ya. Tapi kalau memang setelah lebaran ya oke lah, nggak apa-apa setelah lebaran. Oke ya ini ya. Jadi jawabannya yang benar apa dong Pak? Nah, yang benar adalah Nextcloud ya. Nah, mungkin Anda apa ya itu Nextcloud apa sih Pak? Nah, jadi cari sendiri nanti ya next itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya berikutnya next. Berikutnya berarti berikutnya cloud. Baik, berikutnya adalah nomor 2, karakteristik cloud computing itu ada 5. Masa ini aja nggak isolasi jawab. Nah, ini kan sudah dibahas juga ya. Tanpa salah satu karakteristik itu susah untuk disebut cloud computingnya berjalan sukses. Jalan sukses itu apa? Biasanya ya jalan sukses itu smooth gitu ya. Seperti kita ngakses hari ini, kita buka kelas ya, tepat waktu, ini semuanya lancar gitu ya. Smooth. Nah, suara saya juga Anda bisa dengar dengan jelas, ini smooth, sukses ya. Nah, kita ini juga menggunakan cloud ya. Nah, kita ini semuanya menggunakan cloud. Saya juga menggunakan cloud ini 2 layar ya, 2 layar. Satu di HP, satu di layar komputer. Jalan semua ya, jalan semua. Supaya jalan semua berarti ada jaringan internet yang juga harus lancar ya. Nggak boleh nyedat-nyedat gitu ya. Di HP saya juga ya, harus internetnya lancar semua.
Juga saya bisa mengetahui saya sedang berbicara gitu ya. Nah, ini penting ya. Tanpa itu semua, bayangin, tanpa itu semua jaringannya ngadet misalnya, jalan nggak sukses, wah udah kita sudah nggak bisa kuliah ya, nggak bisa kuliah itu sudah, waduh kayak apa ini, nah, gitu ya. Nah, itu logikanya ya, logika ya. Jadi susah disebut cloud computing berjalan sukses, bukan berarti tidak berjalan sukses. Ya, jadi ada kesuksesannya itu mungkin berapa persen gitu ya, 10% sukses. Mengapa? Jelaskan alasan Anda. Ya, ada 5 ya. 5 pertama misalnya on demand. Ya. Anda menjawab on demand service, measure, resource, polling, network, rapid elasticity. Nah, Anda bisa jelaskan satu-satu, pilih salah satu juga boleh. Jika salah satu kategori ini kan mengulang lagi ini ya, mengulang pertanyaan ini, ya. Jadi nggak ada jawaban mengulang, maka jelaskan seperti itu. Misalnya tentang measure service, measure berarti diukur. Tentang resource polling, kalau resource pollingnya itu apa nggak bisa diakses bersama-sama itu kayak apa, blok aja. Rapid elasticity, kalau bisa Anda jelaskan, makanya jawabannya harus detail ya. Ini kalau kalau ujian online itu Anda harus jawabnya itu detail. Kenapa detail? Karena Anda punya waktu banyak gitu. Jelaskan kalau bisa dengan uraian-uraian. Jadi masing-masing bisa Anda jelaskan uraiannya, baru kemudian diberikan contoh. Jadi fungsinya dari measure service, fundamental gitu ya, misalnya apa, baru diberi contoh ya. Kalau nggak ada on demand service ini, maka sulit untuk dijalankan cloud computingnya. Gitu ya. Begitu juga dengan yang lain tuh. Nah, itu ini kok mengulang lagi pertanyaan. Ini juga gitu ya, karena kelima karakteristik satu sama lain. Ini. Ya, mereka ini memang jadi syarat ya, bukan terhubung satu sama lain. Syarat-syarat ini harus terpenuhi semua. Cloud computing selain memiliki banyak kelebihan, juga memiliki risiko. Ini jawabannya beda ini ya, memiliki risiko. Kok ditanya risiko? Sesuai dengan pertanyaan ini ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan ini ada 5 karakteristik tadi ya. Anda boleh mengambil salah satu aja, jelaskan aja, sudah itu. Boleh itu. Jika tidak ada salah satu, ya iyalah, bolak-balik lagi ini jawabannya deh. Dengan pertanyaan. Saling nyambung lagi. Jika tidak ada maka Bunda tidak bisa memakai susu layanan di kurang pas ya. Karena cloud computing jaga semua keamanan data. Terlebih memiliki perusahaan harus menggunakan sistem, harus ya. Jadi Anda mewajibkan ya, harus perusahaan harus wajib. Karena cloud computing jaga semua keamanan data. Karena cloud computing memiliki ini ya. Ini jelaskan ini pentingnya Anda ini jadi mahasiswa itu kadang perlu Anda menulis ya. Menulis itu buatlah blog ya. Blog itu bukan sekedar untuk nulis catatan. Blog itu kadang perlu Anda gunakan untuk menghayal. Menghayal gimana? Nah, menghayal itu Anda tulis di situ. Hayalanmu seperti apa? Memangnya kenapa kurang pengangguran, Pak? Nah, bukan pengangguran, itu untuk melatih kita menjelaskan. Melatih kita untuk menjelaskan. Seperti nanti akan ini
ada fungsinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena Anda sudah terbiasa untuk menjawab gitu ya, dengan berupa kata-kata yang tidak bisa Anda ungkapkan kata-kata itu, tapi Anda bisa menuliskannya. Nah ini penting ya. Saya, saya sendiri juga menulis blog gitu ya. Tujuannya adalah yaitu tadi, karena ini saya bisa menjelaskan gitu ya. Itu juga melatih saya untuk melakukan analisis gitu ya, untuk memperkirakan, untuk mengevaluasi. Semuanya saya lakukan tujuannya yaitu untuk melatih, mengembangkan diri saya sendiri ya. Supaya bisa begini begitu ya, karena dosen ya, dosen itu harus tuntutannya banyak banget gitu ya. Tuntutannya banyak banget. Dari situ saya sudah awalnya hanya sekedar iseng misalnya ya. Awalnya hanya sekedar iseng, hanya untuk mengisi waktu sebagai dosen supaya bisa ternyata malah menghasilkan ya, menghasilkan uang. Bener ini ya. Jadi benar ini saya lakukan, ternyata malah menghasilkan. Nah, sama seperti kalau Anda jadi YouTuber gitu ya. YouTuber Balikpapan itu siapa sih? Ternyata bukan siapa-siapa, ternyata banyak orang yang sekedar iseng kemudian jadi YouTuber ya. Apa namanya? Kanalnya jadi rame. Akhirnya dia menghasilkan, walaupun nggak seberapa, tapi lumayan loh ya hasilnya. Karena kalau kita dapat itu biasanya $100 minimal ya, baru bisa dicairkan $100. The blog saya itu juga gitu ya. Ini baru hampir $90. Anda kan kalau berkunjung ke blog saya itu ada iklan ya. Mahasiswa itu kadang susah untuk klik iklan. Oh, jangankan klik mengunjungi, mengunjungi aja enggak ya. Jangankan klik mengunjungi aja enggak. Apa Pak Subur gak ada gitu. Ya itu memang masing-masing orang punya apa namanya tujuan ya, cara. Anda nggak perlu ngomentarin apa yang saya tulis. Banyak yang teman-teman saya kalau saya kirimi blog saya itu, dia nanya, memangnya siapa Pak Subur gitu, bukan artis, bukan siapa. Tulisannya semuanya sudut pandangnya ke saya gitu ya. Ya memang saya, itu blog saya sendiri kok kamu komentar. Saya nulis bebas aja gitu ya, gitu ya. Jadi boleh silahkan Anda, itu tujuannya adalah supaya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jangan pertanyaannya kemudian dibolak-balik jadi jawaban seperti ini ya. Itu yang bisa melatih kita. Baik, berikutnya adalah nomor ini. Misalnya Anda semester berapa ini? Semester 6 loh. Semester 6 agak bisa jawab. Jawabannya cuma begini-begini aja. Tapi saya tulis di situ, semakin detail Anda menulis, semakin bagus. Apa menurutmu perbedaan antara cost dan flow? Nah ini ya, sudah saya jelaskan juga, tapi coba dicek lagi. Flow adalah diukur mengandalkan pendapat dari customer terhadap pelayanan. Ini layanan kepuasan ya, ukur kepuasan dari pengguna. Itu ya. Dengan cost diukur berdasarkan fakta, bukan saja jaringan tapi cloud-nya juga gitu ya. Nah, kalau ini cost ini memang kalau untuk jaringan juga diukur juga. Apa yang diukur ya? Jawabannya ada di bawah, itu paket loss, ya, delay, jitter. Nah itu jaringan ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah cloud-nya ya. Cloud-nya itu bisa menyediakan layanannya enggak, repositorinya bisa nyambung enggak gitu ya. Tahu repositori ya? Ya kayak Play Store gitu ya. Play Store
Jadi cloud kita itu juga terhubung ke Play Store-nya sana, Play Store-nya produknya itu. Kalau Nextcloud ya ada sendiri Play Store-nya, ada macam seperti itu ya. Play Store kan seperti yang kita lihat di Android ya. Jadi itu yang diukur ya. Diukur. Itu lebih kepada kepuasan penggunanya. Kenapa saya pakai Nextcloud? Karena sebenarnya yang lain-lain juga bagus, kayak OnCloud itu bagus. Cuma karena di Nextcloud itu open source gitu ya, open source, kemudian gratis gitu ya, dan fungsinya tidak kalah dengan yang berbayar. Fasilitasnya juga banyak tersedia. Nah, kenapa gratis? Nah, kesempatan gratis ini bisa kita manfaatkan untuk belajar, sehingga kita tidak terbentur dengan lisensi. Kita kan sudah bahas mengenai etika profesi ya, seperti itu. Supaya kita bisa ya namanya pendidikan ya, pendidikan. Kita gunakan perangkat-perangkat yang tersedia, selama itu bisa digunakan untuk mendukung pendidikan ya why not kita gunakan gitu ya. Bukan berarti yang OnCloud itu tidak mendukung, tapi karena di OnCloud itu ada keterbatasan kalau menggunakan versi gratis, kan kita itu harus mengeksplor paling tidak. Nah ini kelebihan kalau open source ya, terbuka, maka ilmunya bisa kita peroleh di situ, wawasannya juga bisa kita peroleh. Meskipun yang kalau berbayar juga kita punya wawasan, tapi terbatas gitu ya, wawasannya. Bagaimana caranya bisnis misalnya menggunakan OnCloud itu juga wawasan ya. Artinya kita mengetahui, oh kalau bisnis itu seperti ini, kalau yang gratis itu seperti ini. Why not gitu ya. Pas dilakukan, ini kayak atas ya ini ya, sama aja ini ya. Metode cost dilakukan terjun langsung. Ya, terjun langsung. Kalau kok apakah tidak terjun langsung? Sama-sama terjunnya. Sedangkan metodeku dilakukan menyebar kuesioner. Sebenarnya nggak hanya kuesioner ya, kuesioner itu salah satu. Kita bisa memperolehnya dengan melakukan wawancara. Sama seperti yang dilakukan ini apa namanya, lembaga survei yang di Indonesia itu mencari mensurvei responden yang setuju dengan perpanjangan presiden selama 3 tahun misalnya. Ini baru-baru ini ya. Nah, mereka kan tidak melakukan survei, mereka kan apa? Mewawancarai langsung ya, terjun ke lapangan. Masa terjun ke lapangan Pak seluruh Indonesia? Ya, caranya dia terjunnya adalah dengan menggunakan telepon, ya, menghubungi itu narasumber, responden, kemudian ditanyai gitu ya. Nah ini kan juga bagian dari terjun juga ya. Kalau dulu mungkin nggak ada telepon, ya, baru terjun. Tapi sekarang ini kan terjunnya ya lewat itu ya, komunikasi jarak jauh. Itu bagian dari terjun langsung. Kuesioner juga demikian, kuesioner kadang diedarkan melalui sistem. Nah kalau orangnya malas ngisi kuesioner gimana dong? Nah, kita juga punya pendapat ya. Sehingga ada cara-cara, ini jadi salah satu ya, salah satu kalau Anda menyebutnya salah satu kuesioner, salah satu untuk memperoleh tingkat kepuasan pelanggan ya, pengguna. Cost mengukur kemampuan jaringan. Ya ini kalau yang diukur jaringan, yang ditanya ini tuh adalah cloud ya. Bolehlah Anda mengukur jaringan. Tapi nggak hanya jaringan ya. Ko menilai secara subjektif dari pengguna. Cuma itu aja. Jelasin dong. Sama ya.
identik semua ini jawabannya. Mengapa seorang cloud engineer perlu melakukan cost dan co? Nah ini ya, agar menjadikan sebuah value. Oh, bukan, untuk mengukur kualitas layanan. Nah ini kurang lebih ya, kualitas layanan cloud ya. Apakah ada kekurangan atau kelebihan? Nah ini ya, lebih ini ya, simple, jawabannya simple tapi kena ya. Alasan pertama adalah model layanan berbasis internet menampung banyak nih ya jawabannya. Saya kasih analogi ya. Cost dan co ini alat untuk ngukur ya. Kalau cost itu mengukur perangkatnya, jaringannya, perangkatnya, baik perangkat lunaknya, baik cloud-nya itu sendiri, jaringannya maupun servernya, semuanya diukur. Kalau cost, kalau co itu layanannya, kepuasannya. Jadi saya kasih analogi, kalau Anda mau ke Samarinda misalnya ya, Anda nggak punya mobil, butuh mobil, Anda datang ke rental misalnya. Saya mau ke Samarinda, tolong sediakan mobil. Saya butuh mobil yang bisa melakukan tanjakan begini dan begitu. Saya bawa barang ini gede, nah, barangnya gede, beratnya 5 kintal misalnya. 5 kintal. Apa mobilnya? Ada dikasih mobil. Ini mobilnya ini kuat ini. Nah, itu klaim dari tukang rentalnya, ya, penjualnya, rentalnya. Anda nggak puas, kok masa mobilnya kayak gini gitu ya? Mobilnya begini, Anda cek dulu bannya. Jadi dicek dulu servisnya ini ya, bannya kayak apa ini, mulus nggak ini, bisa nggak ini nanti, nggak selip nggak ini. Seluruh bannya Anda cek, nggak boleh ada salah satu yang gundul gitu ya. Begitu ada yang gundul, Anda langsung batalkan gitu ya. Ganti lagi mobil yang lain gitu ya. Itu juga dengan baknya, bisa ngangkut nggak ini 5 kintal, kita coba gitu ya. Coba juga di dinaikin mobilnya, di setir gitu ya, jalan, ada tanjakan, turunan, remnya pakem nggak gitu ya. Semuanya Anda coba di situ, spionnya masih lengkap nggak gitu. Kalau spion kebanyakan lengkap ya. Dan semuanya itu Anda cek ya secara peralatan, kondisi mobilnya itu. Begitu Anda pakai sendiri gitu ya, terakhir Anda harus ada kepuasan di situ. Puas nggak pakai mobil ini? Oh kak, aku yakin bisa ini sudah bagus, remnya juga cukup pakem dan lain sebagainya. Itu berarti Anda sudah melakukan cost dan push sendiri, paling tidak. Lalu Anda sewa mobil itu untuk jalan. Nah ini cara-cara engineer ya, cara-cara engineer. Begitu juga dengan cloud, ya cloud computing ketika Anda terapkan nanti di perusahaan, ya perusahaannya mau minta apa ini, hibrid kah atau ke publik kah? Nah semuanya itu harus Anda pahami itu ya, dites dulu itu, tes dulu perangkat Anda, jaringan Anda, fasilitas semuanya dites, diukur. Ya. Jadi intinya adalah untuk memastikan kualitas dari suatu layanan cloud tadi. Ya. Layanan cloud-nya itu jalan nggak kira-kira? Kita pastikan apakah nanti klien itu puas nggak menggunakan ini. Nah, setelah Anda yakin dengan itu semua, Anda berdasarkan data-data cost dan co-nya itu, maka Anda bisa memastikan bahwasanya ini aman. Ini available untuk digunakan di perusahaan ini, untuk digunakan di universitas mulia misalnya, gitu ya. Jangan jawabannya banyak
cepat. Untuk mengecek kemampuan jaringan, bolehlah ini kalau mengecek kemampuan jaringan. Tapi ingat ya, bukan jaringan doang ini, karena kebanyakan cost dan tool itu untuk mengukur jaringan. Fokus kita adalah cloud-nya ini ya. Gak sekedar jaringan itu bisa menjalankan cloud. Untuk mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan, mengontrol ini ya, bukan mengontrol ya. Sebelum ini ya, jadi kalau kita mau memastikan mobilnya tadi layak, makanya sebelum kita mau berangkat, kita cek dulu semuanya ya. Nah kalau mengontrol ini sudah berangkat dulu ngapain? No, bahaya ini ya. Terus engineer harus memahami jaringan, ya iyalah memang harus memahami. Ini bukan jawaban ya. Jawabannya ya tadi ya. Agar mengetahui kinerja, kualitas, dan mengetahui gimana ini kinerja. Jadi kalau sudah jalan baru ketahui kinerjanya gitu ya. Ini sebelum ya. Oke ya. Berapa yang sudah oke. Kemudian terakhir pertanyaan berikutnya, terakhir ini masih ingat apa yang disebut dengan paket loss? Udah ya, masih ingat ya jaringan nih ya, Anda kan sudah belajar jaringan ya. Apalagi jurusan teknologi informasi ini ada dua konsentrasi ya. Satu adalah konsentrasi forensik, yang kedua adalah konsentrasi jaringan. Berarti Anda harus spesialis jaringan nih ya, spesialis jaringan ya. Kita lihat nih, kalau spesialis jaringan kayak apa ini anak-anaknya. Apa syarat sebuah jaringan komputer yang memiliki paket loss, delete, throughput, PDF, PDT gitu ya, saya singkat PDT. Punya PDT yang baik dan buruk. Nah, apa syaratnya? Yuk. Syaratnya ya apa ini? Paket loss adalah sangat banyak paket yang hilang, maka sangat buruk begitu paket yang hilang. Contohnya kayak apa? Kasih contoh dong. Jadi gini ya, itu tadi ya di awal tadi ya, jadi Anda jelaskan itu dengan kalau perlu ada contohnya ya. Misalnya ini ngitung paket loss. Paket loss itu paling gampang Anda bisa ping kan ya. Ping di komputer Anda sendiri terus ping. Nah, Anda kan sedang terhubung ke jaringan internet nih. Nah, ping aja deh. Lancar enggak? Nah, hasilnya ping gimana? Berapa persen yang loss gitu ya. Nah, dari situ Anda copas hasilnya dari ping itu tadi. Mudah kan ya? Jadi kalau di Windows ada sudah ya, tinggal ketik .cmd, buka itu langsung ping gitu ya, ping.com, ping Universitas Mulia, gitu ya. ACID, dan seterusnya. Nah, itu juga dengan delay, throughput, itu kalau bisa Anda kasih contohnya, sehingga Anda bisa, ini loh Pak, yang disebut kalau jelek itu berapa persen. Kalau muncul ada 5% aja loss Pak, ya ini berarti ada kurang bagus ini Pak. Jadi supaya bagus gimana dong? Ya harus 100%, harus 0% loss Pak. Nah, itu ya. Itu Anda bisa jelaskan seperti itu. Seperti teknisi itu ya. Teknisi yang mana? IndiHome gitu. Teknisi ya. Nah, itu kalau saya tanya, saya seperti orang nggak ngerti gitu ya. Mas ini kalau ini gimana? Ya jelasin. Oh, Pak ini kalau ini jelasin gitu ya. Gitu ya Mas. Seperti itu. Anda juga gitu, Anda kan calon sarjana ya. Kalau yang teknisi itu kebanyakan lulusan SMK deh, kayak saya lihat ya. Ya, bisa jelasin. Oh, begini Pak. Jelasin.
Semakin kecil nilai paket loss dalam suatu jaringan, semakin baik pula. Oke, semakin baik. Paket loss. Kalau delay tadi apa? Waktu data perlukan mencapai tujuan. Nah, mungkin delay Anda bisa gunakan tracer route ya. Tracer route. Tahu ya tracer route ya? Nah, itu kan nanti muncul di situ ya. Jalurnya itu ya, bisa diketahui. Tiba-tiba ada nyendat gitu, ada delay. Tit, 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 tit. Nah, nanti urut lagi ke bawah. Oke, berapa lama delay? Ditunjukin gitu ya. Tunjukin. Saya rasa itu ya. Yang lain-lain nanti kita koreksi ya. Saya rasa itu semua bisa jelas ya. Nah, itu semua jaringan Pak Subur kan nggak pernah ngejar jaringan ini Pak. Nah, kenapa kok dihitam? Oh iyalah, kan namanya kuliah ini nanti kan ada hubungannya dengan jaringan juga. Syaratnya untuk mengikuti kuliah cloud computing adalah Anda harus bisa jaringan komputer ya. Nah, oleh karena itu Anda harus mengetahui ini semua ya. Paling nggak dasar-dasarnya ini ya. Sehingga ini nggak ada salahnya kalau mengambil kembali pertanyaan itu. Oke, tangkap ya kira-kira ya. Ada yang ditanyakan mas-mas, mbak-mbak? Mbaknya nggak ada ya, laki-laki semua ini. Tidak ada, kita masuk ke